Semangat pagi Bapak Tommy. Semangat pagi Mbak Rara. Apa Aduh, kabar saya Mbak Rara? excited sekali nih Pak ketemu Bapak. Saking excitednya ngelihat nama Bapak sampai lupa videonya dulu. Gimana Pak, sehat Iya, iya, iya. kabarnya? Kabar baik Mbak Rara. Alhamdulillah sehat-sehat ini. Alhamdulillah. Gimana Pak? Berarti sudah siap nih ya Pak Tommy ya? Siap dong kita. Baik, kalau begitu Pak Tommy kami persilahkan. Oke. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Luar biasa ya. Mudah-mudahan semuanya sehat semua pada hari ini. Seluruh peserta yang hadir dan juga eh, Pak Rohman tadi terima kasih speech-nya. Terima kasih ya kami ucapkan juga kepada PT Exxon Mobil Lubrikan Indonesia yang sudah membersamai Pertaapi dalam beberapa acara. Tadi sudah dilihat beberapa video yang sudah kita jalankan bareng sama Pertaapi. Yang terakhir kemarin ada yang di Hotel Westin gitu ya. Antusiasme dari peserta di situ alhamdulillah sangat membuncah begitu ya. Lalu juga kita sudah lihat tadi beberapa video dari Exxon Mobil yang kalau kita lihat benang merahnya teman-teman semuanya sama. Saya coba ambil tagline dari apa eh, video yang terakhir di Hotel Westin. Salah satu note dari pembicara kita yaitu Pak Maidi Wibowo yang beliau bilang improvement itu bukan di drive dari bisnis impact, tapi di drive dari karakternya gitu. Wah, menarik sekali ini dan sangat dalam. Lalu tadi di video dari PT Exxon ada satu tagline di akhir videonya itu bilang to make the world work gitu kan ya, untuk menjadikan dunia ini bekerja gitu. Emangnya dunia ini nganggur gitu kan ya. Nah, tapi di situ kedua tagline itu yang sangat inspiring banget, yang itu cocok dengan tema kita pada pagi hari ini gitu ya. Semua pasti paham bahwa Pak semua peserta semua perusahaan-perusahaannya pasti paham bahwa let's we improve or we can die gitu kan ya. Kalau kita nggak improve kita bisa mati gitu. Lalu improvement seperti apa sih yang bagus, yang membawa iterasi, membawa bisnisnya semakin growth, lalu bisa memberikan banyak kontribusi sesuai dengan apa namanya stakeholder-nya gitu ya. Hari ini kita akan dengerin pemaparan dari dua rekan saya ini yang sangat super banget gitu kan ya. Kita tahu bahwa belajar itu datangnya dari mana aja. Belajar itu nggak harus dari area kita, tapi belajar itu bisa datang dari mana aja. Apalagi kalau kita belajar dari ahlinya gitu kan ya. Ahlinya di bidang mungkin bidang yang eh, tidak bersinggungan secara harian terhadap bisnis kita, tapi kita bisa dapetin insight di sana yang bisa kita tempelkan di perusahaan-perusahaan kita, gitu ya. Eh, kita akan dengerin nanti learning dan insight dari para pakarnya di bidang improvement. Nanti pembicara pertama ada Pak Roni, ini teman ketemu di Jepang kemarin waktu training, langsung training Kaizen langsung di negara asalnya gitu ya, bukan kaleng-kaleng gitu ya. Lalu nanti ada teman saya juga Bang Hugeng ini kan ya. Bang Hugeng ini pasti teman-teman sudah familiar kalau dengar kata Hugeng ya kan. Eh, Nanti dari Gojek gitu. Tapi Gojek bukan sponsornya GoPay ya, kebetulan nanti door prize-nya pakai GoPay gitu. Oke, kalau gitu kita sambut bicara pertama kita, Bapak Roni Siagia. Pagi Pak Roni, apa kabar Pak Roni? Luar biasa Pak Tommy. Wah, senang Iya sekali nih Pak ketemu. Roni ini orang Indonesia, tapi kita malah ketemunya di Jepang gitu ya Pak ya, untuk Begitulah. belajar Kaizen kemarin. Oke, gimana Pak Roni? Sudah siap kita jelasin sedikit ke teman-teman tentang Kaizen? Siap Pak Tommy. Oke, kalau gitu tanpa memperpanjang waktu lagi, langsung diberikan ke Pak Roni waktunya. Monggo ya. Terima kasih. Selamat pagi teman-teman semua. Apa kabar? Luar biasa ya Pak ya. Baik, lihat tadi video-video tadi Pak Tommy, saya jadi teringat tahun 94 sampai tahun 95. Pada saat itu saya bekerja sebagai stockkeeper di Downings Mining Limited.
itu untuk menambang batu bara milik Tanito Harum. Saya sebagai stockkeeper waktu itu, jadi masih sedikit-sedikit lah ada hubungan dengan alat-alat berat. Jadi teringat tadi video-videonya, kita ketemu dengan orang-orang mekanik dan lain sebagainya. Ya, teman-teman dari Pertabi, mungkin topik yang mau saya bawakan kali ini mungkin agak sedikit berbeda ya. Mungkin ada insight baru dari teman-teman. Dari yang biasanya ke alat berat ya, sedikit-sedikit arah-arah ke factory dulu deh. Ke arah industrial manufacturing, tidak apa-apa lah ya. Ya, saya berikan judulnya Kaizen Improvement, Productivity and Developing People. Jadi Kaizen yang kita sebut-sebut tadi adalah continuous improvement, itu bukan hanya mengimprove perusahaan itu sendiri, tetapi otomatis mengimprove orang-orang yang ada di dalamnya. Jadi ini sangat berkaitan sekali. Ini tidak bisa dipisahkan, teman-teman. Nah, itu saya bikin judulnya Improving Productivity and Developing People. Oke, next. Ya, nah tadi saya sebenarnya ada pengalaman di Downers Mining, tapi itu tidak lama. Saya banyak berkecimpung di dalam dunia industri manufaktur. Saat ini saya sebagai General Manager di PT Steel Works dan juga membuat satu usaha di bidang pelayanan kesehatan dan edukasi. Baik, selanjutnya itu perkenalan pertama. Kita akan masuk ke materi ya. Next. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, teman-teman, Kaizen itu berasal dari bahasa Jepang, tapi dari tulisan kanji ya, yang disingkat. Kai artinya change, dan Zen itu good. Jadi kalau digabungkan menjadi continual improvement. Jadi intinya seperti Pak Tommy bilang tadi adalah change. Itu. Jadi yang kita bicarakan di sini adalah change. Bukan hanya change ke dalam satu sistem ataupun strategi, tetapi adalah change di dalam mindset. Ya, jadi kita tidak hanya berpatok kepada mindset lama, tetapi ada mindset yang selalu berubah. Ya, jadi ada growth mindset, itu yang selalu kita harus tanamkan di dalam Kaizen ini. Next. Nah, Kaizen ini sendiri sebenarnya berawal dari Amerika, teman-teman. Nah, kalaupun ini jadi populer di Jepang, tetapi ini sebenarnya bersumber dari Amerika. Pada waktu itu seorang pakar statistik matematik bernama Edward Deming itu memang mengembangkan pengetahuan tentang statistical process control atau statistical quality control yang dikembangkan untuk industri-industri di Amerika. Kemudian setelah Perang Dunia Kedua, dia kemudian ditunjuk untuk membangun satu kebersamaan antara Amerika dan Jepang, sehingga dia dikirim ke Jepang. Dan di Jepang, Kaizen ini sangat berkembang. Nah, di sana disambut baik oleh para dunia usaha dan juga perorangan dan institusi pendidikan dan lain sebagainya. Sehingga di Amerika itu ada yang namanya Deming Prize ya, atau semacam perlombaan untuk memenangkan award dari Deming gitu. Itu di Jepang. Next. Kemudian disambut baik oleh para pakar di Jepang, salah satunya yang sangat mempopulerkan Gemba Kaizen, yaitu Masaaki Imai. Nah, beliau inilah yang mengembangkan bagaimana cara-cara secara praktis Kaizen itu diterapkan di dunia manufacturing. Tetapi sebenarnya Masaaki sebutkan bahwa Kaizen itu bukan hanya di dunia manufacture sebenarnya, tetapi pure improvement. Jadi pure improvement di bidang apapun. Makanya kalau kita lihat di dunia keluarga, di dunia UKM, IKM, itu Kaizen sangat banyak diterapkan. Bahkan saya yakin dan percaya teman-teman yang ada di Pertabi, di section manapun, pasti akan bisa diterapkan pola pikir atau budaya dari Kaizen atau continual improvement ini. Oke, selanjutnya, next. Nah, inilah core of Kaizen. Ini core of Kaizen yang dikembangkan oleh Masaaki itu. Yang pertama, kita next, di situ ada lingkaran. Yang pertama adalah bagaimana kita mengenal customer kita. Customer itu bukan berarti
customer di bidang organisasi saja. Tetapi proses selanjutnya dari apa yang kita proses itu merupakan customer kita. Jadi dikatakan next process is our customer. Apapun yang kita deliver, tujuan dari pekerjaan kita deliver ke siapa, itu menjadi customer kita. Nah, itu yang paling penting. Kita mau memuaskan customer, kita harus satisfy dengan customer kita, teman-teman. Oke, kita akan bahas dulu how to know our customer. Next. Nah, di dunia manufacture ini yang sangat penting. Kita tidak ada gunanya memproduksi satu barang atau satu produk, tetapi tidak bisa diterima oleh customer. Ya, artinya kita sebutkan bahwa produk kita ini bagus, ini luar biasa hebat nih. Ini spesifikasinya di luar dari kebiasaan nih. Ini materialnya bagus, segala macamnya bagus, teknologinya bagus. Tetapi si customer bilang, oh saya nggak butuh itu. Sebenarnya saya butuh ini, gitu. Jadi yang paling pertama di dalam prinsip Kaizen itu adalah mengenali siapa customer kita, siapa orang yang kita deliver tugas kita, atau siapa organisasi atau section yang harus kita deliver produk kita. Produk kita bukan hanya produk fisik, tetapi produk layanan juga, teman-teman. Jadi yang paling penting, how to identify our customer. Ya, kita harus lihat customer spesifikasi yang mereka butuhkan, ada general condition yang mereka butuhkan, dan lain sebagainya. Nah, teman-teman, mari, kalau kita bekerja di dalam satu section, apapun itu, mari kita lihat siapa sebenarnya our next customer. Our next process is our customer. Oke, next. Nah, kalau customer itu membutuhkan satu nilai yang murah untuk segi harga, tetapi mengharapkan quality yang tinggi, itu lumrah. Itu biasa. Tetapi bagaimana kita menanamkan satu value di dalam produk kita, meskipun harganya tinggi, tapi value yang kita berikan kepada mereka mendapatkan manfaat lain gitu. Tadi saya katakan bahwa yang mereka harapkan adalah ini. Iya, benar. Harus kita satisfy customer need atau customer requirement. Tetapi beyond of, artinya kita harus memberikan layanan-layanan tambahan ataupun satu nilai-nilai yang membuat dia lebih baik lagi atau lebih unggul lagi. Itu customer requirement. Tetapi tidak juga menghilangkan goal kita sebagai manufacturer ataupun si producer. Nah, kita harus combine atau kita kita ramu bagaimana customer kita terpuaskan, tetapi kita juga memiliki satu nilai atau satu keuntungan yang baik. Makanya dalam satu Kaizen itu dikerubuti oleh satu sistem dan juga oleh people dan lingkungan. Jadi ada satu sistem, ada di situ fisiknya, ada juga di situ people, dan juga ada lingkungannya. Jadi stakeholder-nya akan berfokus kepada Kaizen sistem ini atau Kaizen habit ini. Nah, itulah goal daripada perusahaan, bagaimana mendeliver suatu quality yang paling baik menurut customer dan juga menurut kita, dengan waktu yang sesingkat-singkatnya, dengan juga tetap memperhatikan safety-nya, dan akan menimbulkan satu kebanggaan kepada kita sebagai produser dan juga kepuasan kepada customer. Nah, itu skemanya yang kita bisa lihat di dalam slide ini. Next. Nah, kita kembali, kita kembali ke core yang kedua. Core yang kedua, seperti yang saya katakan tadi, bahwa di situ adalah win-win solution. Customer harus diuntungkan, kita juga harus untung. Terkadang kalau kita memuaskan customer kita dengan segala permintaannya, kita cost-nya menjadi sangat tinggi. Karena kita berusaha untuk memuaskannya, harga juga menjadi tidak kompetitif. Nah, bagaimana supaya kita kompetitif? Disitulah kita harus berkaizen. Nah, di dalam dunia industri ataupun di dalam dunia usaha apapun, selalu ada cost. Ada sesuatu yang harus dikeluarkan biaya. Tetapi cost apa yang harus dan apa yang tidak harus? Itulah yang kita sebut sebagai prinsip muda. Muda itu pemborosan, bahasa Jepang. Next. Jadi muda itu kalau kita identifikasi dalam satu perusahaan atau dalam satu
dunia usaha paling sedikit 7 atau 8 muda. Di dalam dunia industri ini disebut sebagai lean manufacturing. Ya, mungkin teman-teman sudah sering mendengarkan lean manufacturing. Kalau di dalam dunia manufaktur disebut sebagai lean manufacture, tetapi di dalam bidang usaha lain dikatakan lean system. Nah, apa yang perlu direduce di dalam usaha kita? Ada defect. Ada defect yang seharusnya tidak terjadi. Karena apa? Kita tidak bisa mengidentifikasi customer need dan kita tidak sesuaikan engineering-nya dengan proses kita sehingga muncul defect atau out standar ataupun produk gagal. Itu yang akan menjadi mudah pemborosan. Kemudian apa? Ada overproduction. Kita berproduksi tetapi tidak sesuai dengan apa yang kita planningkan. Dan juga ada barang-barang ataupun mesin-mesin yang nganggur. Jadi teman-teman sekalian, kalau mesin kita ada 10, tetapi ada 2 mesin yang tidak produktif, menganggur dalam waktu yang cukup lama, sehingga itu kita sebut juga sebagai muda atau pemborosan. Yang berikutnya adalah transportation. Kita masuk dulu ke transportation. Ada pengiriman ataupun ada satu pergerakan baik dari alat-alatnya maupun orangnya ataupun barang yang seharusnya tidak terjadi. Nah, itulah yang harus kita pikirkan supaya itu bisa berkurang. Ada inventory. Dulu tahun 94, 95 saya masuk di Downers Mining, itu juga saya belajar bagaimana menyimpan barang yang sangat penting. Yang sangat penting. Artinya ada empat kuadran ya, kuadran yang sangat penting dan sangat genting. Ada yang penting tetapi tidak genting, tetapi ada yang penting tetapi tidak juga genting. Nah, itu garbage. Nah, di situ kita harus bisa memilah-milih inventory seperti apa yang harus kita sediakan. Maupun di workshop kita, di gudang kita bisa pilih-pilih. Caranya bagaimana? Nanti kita bikin dulu satu penilaian-penilaian, di list dulu semuanya, baru kemudian kita kasih satu nilai-nilai berdasarkan sistem yang kita ada. Kemudian ada lagi motion yang gerakan-gerakan yang tidak perlu di dalam dunia industri. Seperti apa yang kita pelajari dulu bersama dengan Pak Tommy, ada motion yang tidak perlu. Ada gerakan-gerakan yang seharusnya tidak perlu. Oleh karena itu kita analisa, kita ambil satu analisa ataupun video ataupun bagaimanapun caranya supaya kita tidak mengeluarkan tenaga-tenaga yang tidak perlu. Selanjutnya ada proses yang tidak dibutuhkan. Tadi ada overproduction, ini ada juga overprocess yang tidak dibutuhkan. Nah, yang ke-8 teman-teman, ini yang ke-8 ini hal yang baru. Hal yang baru adalah untapped potential. Artinya apa? Terkadang di komunitas kita, di lingkungan kita, ada sebenarnya orang-orang yang sangat potensial. Orang-orang yang sebenarnya dia jago, tetapi kita tidak optimalkan tenaganya. Kita tidak empowering mereka. Nah, oleh karena itulah muda yang ke-8 ini akan mengcover 7 muda yang berikut, yang sebelumnya. Jadi si orang inilah yang bisa mengcover 7 muda yang lain sehingga kita bisa reduce waste atau muda yang tadi. Nah, bagaimana mengembangkan potensial dari orang-orang yang ada di dalam komunitas kita, yang ada dalam industri kita. Nah, kita katakan sebagai muda behavior, satu kebiasaan-kebiasaan untuk melakukan reducing muda, ya teman-teman. Ya, next. Nah, yang ketiga adalah go to Gemba. Nah, apapun persoalannya, ya kita harus masuk ke TKP ketika ada satu masalah ataupun ketika ada sesuatu yang perlu kita improve, kita harus pergi ke TKP. Ya, jadi kita harus lihat apa yang ada di sana. Next. Nah, kita melihat bagaimana seseorang bisa menyelesaikan masalah, ada kebocoran, ada leak di mesin-mesin yang kita lihat, loh ini kebocoran dari mana? Ya harus kita lihat, harus kita pegang, dan kita harus bisa, mungkin teman-teman maintenance sudah tahu persis bagaimana mengidentifikasi kebocoran akan oli, dan lain sebagainya, trouble-trouble yang ada di line kita, yang ada di proses kita.
mau tidak mau kita harus gemba. Gemba artinya datang ke TKP, lihat, pegang. Jadi sampai pegang gitu. Jadi setelah itu mungkin ada action, yaitu carikan solusi yang secepatnya, emergency. Istilahnya orang Jepang, gemba, pergi ke lapangan, genbutsu, yaitu harus dia bisa memperlihatkan apa masalahnya, genjitsu. Jadi 3G ya, 3G, bukan 3G roaming ini 3G, gemba, genbutsu, genjitsu. Masih banyak lagi G yang lain ya. Oke teman-teman, lanjut. Nah tadi saya katakan gemba. Di dalam gemba inilah sebenarnya persoalan yang paling banyak. Kalau di dalam problem yang ada di iceberg itu, yang ada di dalam es yang ada di laut itu sebenarnya di gemba persoalan yang paling banyak, 80%, bahkan 90% ada di gemba. Tetapi dia mencuat 10% setelah yang di bawah ini tidak terlihat di gemba. Nah, oleh karena itu teman-teman yang populer saat ini, Pak Tommy, yang populer saat ini adalah manajemen by gemba. Ya, mungkin para pemimpin-pemimpin dunia pun sudah mulai menerapkan leadership in gemba, leadership by gemba, leadership in working. Gitu. Artinya para pemimpin-pemimpin pun harus masuk, harus belusukan. Jadi kalau di antara teman-teman ada pemimpin yang mungkin jarang-jarang ke lapangan, ya nanti kita bisa tidak mendapat insight yang benar karena kita tidak bisa melihat secara langsung. Nah, apa tools-toolsnya yang disediakan? Banyak. Ini hanyalah satu contoh ya, teman-teman. Ini hanya beberapa contoh. Kita harus melakukan secara periodik dengan menggunakan istilahnya safety patrol ya, patroli. Kemudian ada 5S patrol, yaitu Seiri, Seiton, Seiso, Shiketsu, Shitsuke. Kemudian apa? Berdasarkan customer klaim ataupun komplain, kita bisa melakukan kaizen. Kemudian apalagi audit dari supply, audit dari customer kita, dan juga kita sendiri mengaudit supplier kita. Dan jangan lupa, ini bagian daripada empowering atau development people yang paling baik adalah ketika kita memberikan panggung kepada anak buah kita, kepada orang di sekitar kita. Kita berikan panggung kepada dia supaya dia bisa mengeluarkan ide-idenya. Yang kita sebutkan idea suggestion. Apalagi kita yang sudah mulai senior, ya sulit sekali untuk mengaku bahwa orang lain lebih pintar dari kita. Ya, jadi kita merasa masih kita yang lebih senior, kita lebih tahu. Sementara yang muda-muda ini sebenarnya udah lebih pintar. Nanti kita akan dengarkan dari Pak Julianto Hugeng, nah, bagaimana orang-orang muda itu sebenarnya sangat menggerakkan satu dunia industri atau dunia usaha yang lebih cepat lagi. Kemudian ada problem identification, ada new project dengan cara-cara apapun, ada QCC, GKM, TQM, TPM, Jusuken activity. Jusuken activity ini adalah activity yang dilakukan oleh Toyota. Ya, kita tahu bahwa Toyota ini sangat dominan ya, bisa mengalahkan raksasa-raksasa General Motors, Ford, Chevrolet, dan lain sebagainya. Oleh karena apa? Mereka menerapkan Kaizen dengan Jusuken atau Toyota Product System. Nah, sekarang ini negara kita sedang menggiatkan untuk pengembangan sumber daya manusia yang berada di bidang otomotif yang didukung oleh pemerintah bersama dengan Toyota yang disebut dengan Indonesian Automotive Industrial People Development. Nah, ini disponsori oleh Toyota dan juga didukung oleh Kementerian Perindustrian dan lain sebagainya. Ini hanya tools yang bisa nanti kita terapkan. Next. Nah, apa sih manfaatnya? Manfaat yang kita peroleh adalah ketika kita menghadapi satu problem, dengan kita berikan satu kesempatan kepada anak-anak muda, maka mereka bisa mengantisipasi, bisa menemukan problemnya dengan cepat, tentunya dengan cara gemba, sehingga ketika ada problem kita bisa menyelesaikannya dengan secepat mungkin. Kemudian increasing quality level, dan juga increasing productivity, dan juga akan ada cost reduction. Seperti yang saya katakan, ada muda-muda yang bisa kita hilangkan. Nah, yang berikutnya adalah ketika kita masukkan mereka di dalam satu tim atau circle,
di dalam improvement mereka akan merasa bahwa diri mereka lebih baik ya, mereka lebih tersanjung. Jadi increasing employee morale. Dan yang terakhir empowering atau development people. Ini manfaat-manfaat Kaizen. Jadi saya tidak sebutkan satu persatu Pak Tommy apa itu tools-toolsnya, saya hanya mengatakan bahwa apapun yang Bapak-Bapak mau terapkan, model-model Kaizen apa yang Bapak mau terapkan, tidak ada ruginya. Karena apa? Kata orang, kalau kita berlambat-lambat, maka orang lain akan berlari. Saya barusan nonton ketika ada perlombaan lari, merasa dirinya sudah di depan, hanya menit-menit terakhir, bukan menit ya, detik-detik terakhir, dari belakang itu sudah mendahului kita. Kata orang industri, kalau kita berlambat-lambat, bukan hanya tertinggal, bahkan bisa terlindas. Nah, itulah Kaizen filosofinya. Lanjut. Nah, ini hanya satu tips bagaimana menerapkan Kaizen di tempat kita masing-masing ya. Yang pertama, discard conventional fixed idea. Jadi buang cara pikir lama. Gitu dia. Cara pikir yang sudah senior harus dengan rela membuang pikiran-pikiran lama. Ya, pikirkan cara mengerjakannya, bukan kenapa itu bisa terjadi. Jadi artinya jangan hanya membahas kenapa ya? Carikan solusinya. Kemudian, do not make excuse. Start by questioning current practice. Jangan hanya mengekskis diri sendiri, tetapi mencari cara-cara yang lebih praktis. Yang keempat, tidak ada cara yang sempurna. Tidak ada cara yang sempurna. Tetapi lakukan walaupun, sekaligus yang kelima, lakukan walaupun hanya 50%. Yang keenam, correct in right away if you make koreksi secepatnya. Kemudian yang ketujuh, mulai dari yang tidak berbiaya. Jadi mulai dari yang tidak berbiaya. Kalau mau improvement yang besar kan banyak, tapi biaya besar. Mulai dari yang tidak berbiaya atau dari hal-hal yang kecil. Nah, saya kira yang sampai yang ke-10, saya terus yang ke-10, ide daripada 10 orang lebih baik daripada pemikiran 1 orang. Ya, jadi itulah teamwork di dalam Kaizen. Next. Nah, manajemen harus totally mendedikasikan diri untuk melakukan improvement di dalam aktivitas kita masing-masing. Ya, selanjutnya terakhir. Next. Terima kasih teman-teman. Kalau nanti ada pertanyaan lagi, kita bisa sharing. Saya masih aktif di PT ISTW sebagai trainer, coach, dan juga menulis. Ada 9 buku saya sudah tulis sekarang. Dan juga saya mulai membuka satu Roni Siagian Institute di bawah naungan PT Rogogo Mahatisa. Saya kira itu saja. Terima kasih. Semangat pagi. Luar biasa. Terima kasih Pak Roni. Waduh, keren banget ini. Terima kasih Pak Tommy. Memang Pak Roni ini coba ya teman-teman pelajarin ya. Pas banget loh. Itu tadi menerapkan prinsip Kaizen ya kan. Tadi Kaizen ya, yang benar ya spellingnya ya Pak Roni ya. Ya bahasa orang bisa lah salah kita. Ya, Kaizen gitu. Pas banget jam 10 TED gitu kan ya. Artinya tadi di situ sempat disebutkan di matriknya ada just in time. Saya pikir teman-teman juga sudah tahu bahwa just in time itu adalah part of Kaizen dan itu harus benar-benar presisi gitu ya Pak Roni ya. Terima kasih Pak Roni. Terima kasih Pak Tommy. Saya sampaikan 2 kesimpulan saya ini dari saya sendiri, ini catatannya. Saya yakin teman-teman punya banyak kesimpulan masing-masing yang nanti mungkin bisa kita perdalam pada saat sesi tanya jawab. Jadi yang pertama ini senada juga sama yang tagline yang di depan yang disampaikan di session di video tadi. Itu adalah bukan masalah improvementnya, tapi masalah karakternya yang harus dipahami. Makanya itu step pertama adalah how we know our customer dulu gitu kan ya. Lalu yang kedua, kalau yang bikin saya catat itu adalah kita pasti akan temukan muda. Kita pasti pernah muda, bukan ya? Kita pasti ada muda dalam bisnis kita, bisnis proses cycle kita atau mungkin dalam kehidupan kita. Muda ini dalam bahasa Jepang, dalam bahasa Inggrisnya ways.
atau pemborosan-pemborosan. Tinggal gimana caranya itu kita eliminasi, kita kurangi atau kita reduksi pelan-pelan. Dan yang terakhir tadi kalau saya catat dari Pak Roni yang paling penting itu adalah sebagus apapun sistemnya, tetap yang namanya Kaizen itu menekankan gemba gitu ya. Atau kalau bahasa kerennya itu blusukan gitu ya. Bahasa internasionalnya management by walking around gitu ya. Luar biasa Pak Roni. Jadi ternyata kalau bapak-bapak leader semua ini yang join di sini pasti leader semua melakukan blusukan atau MBW itu management by walking around itu adalah sudah masuk salah satu prinsip dari Kaizen. Thank you Pak Roni. Oke, teman-teman, masih ada satu lagi pembicara ini tadi ya. Tadi dari karakter dari ilmu zaman Jepang itu, ilmu Jepang itu kan ya. Karena kita lihat lagi nih ilmu yang modern ini katanya continuous improvement untuk yang kekinian gitu. Kita akan dengerin presentasi berikutnya dari teman lama saya ini, dari Mas Yulianto Hugeng gitu ya. Jadi ini beliau ini meskipun saat ini ada di PT Gojek Indonesia ya, tapi sebelumnya beliau mengawali karirnya itu di TIS Kontraktor Indonesia itu. Disitulah saya bertemu dengan beliau itu kan ya, sebagai plant engineer, lalu pernah juga di Petrosi sebagai asset management system analis. Lalu setelah itu beliau melalang buana di Jerman karena beliau mengambil master di Master of Science Computational Mechanical di Technical University of Munich gitu. Wah, ini keren banget ini. Oke, selanjutnya kesambut ini Mas Sugeng. Halo, Guten Morgen. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi menjelang siang. Siang ya. Apa bahasanya selamat pagi bahasa Jerman? Guten Morgen. Guten Morgen. Oh, nggak salah berarti saya tadi ya. Memang saya pernah kepengin ke sana gitu. Baru kepengin ya. Apa kabar ini, Bro Hugeng? Sehat? Sehat. Terima kasih atas kesempatannya bisa sharing dengan teman-teman dari Pertabi. Jadi di video-video awal itu, makasih banyak Pak Rohman. Saya jadi kilas balik kisaran ya, 2009 sampai 2011 itu saya di site di tambang ya di Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan ya, kotor-kotor gitu ya. Ya terus ya ambil data alat berat untuk analisa, dan ternyata itu pengalaman yang sangat berharga sebenarnya, yang membawa saya sampai sekarang lah gitu, bermain-main seputaran analytics di Gojek. Jadi basicnya itu sebenarnya ya dari tambang. Kebetulan saya juga lulusan teknik mesin ya, jadi ternyata itu sangat membantu gitu. Ya, nanti bisa sharing dengan teman-teman. Siap. Nanti diceritain apa korelasinya sih antara pelajarannya dulu di tambang waktu di Kalimantan dengan apa yang sudah didapatkan di Gojek sekarang ini kan ya. Kita tahu bahwa saya akan usaha semaksimal mungkin. Siap. Oke, kalau gitu tanpa lama-lama lagi, nanti teman-teman yang lain juga sudah kepo ini pengen pada nanya, silakan Mas Sugeng. Oke. Selamat pagi semuanya, pagi menjelang siang kali ya dengan teman-teman semua. Bisa di slideshow. Oke, saya nggak panjang lebar lagi mengenai intro, tadi Mas Tommy udah jelasin. Jadi saya akan bawain topiknya itu lebih ke smart way of problem solving. Gimana sih kita cara problem solvingnya itu dengan smart gitu ya. Nanti definisi smart akan saya share di slide-nya itu. Oke. Next. Ya, mungkin di sini banyak yang sudah tahu Gojek, dan mungkin ada beberapa juga yang sebagai konsumen loyalnya Gojek gitu ya. Jadi saya akan ceritain sedikit mengenai sejarah Gojek ya. Awal mulanya itu berasal dari foundernya Gojek, Mas Nadiem Makarim, yang
sangat sering menggunakan ojek di ibu kota Jakarta untuk beraktivitas gitu ya. Dari pengalaman yang menggunakan ojek itu ternyata ada fenomena menarik dan sekaligus itu masalah buat beliau, dan mungkin kita semua juga merasain hal yang sama gitu ya, masalah yang sama. Jadi ketika kita mau naik ojek, seringnya itu ojeknya nggak ada. Seringnya ojeknya nggak ada, giliran kita ketemu adanya ojek, tarifnya mahal gitu, ditembak gitu. Yang harusnya biasanya 10.000 karena satu dan lain hal, bapak ojeknya itu naikin harga jadi 20.000, jadi 30.000 gitu. Dan inilah sebenarnya yang menginspirasi Mas Nadiem untuk cari solusi dari fenomena-fenomena yang beliau temui sehari-hari pada saat menggunakan ojek. Dan sebelum mendapatkan solusinya itu, beliau melakukan beberapa hal untuk memahami gimana sih sebenarnya sistem ojek ini bekerja, mulai dari hal kecil seperti apa alasannya narik ojek, sampai seperti gimana cara nentuin tarif ojek ya, yang kadang bisa mahal, kadang murah, kadang nggak ada tukang ojeknya gitu ya. Terus pada umumnya itu narik ojek dari jam berapa sampai jam berapa, termasuk masalah-masalah lain yang sering ditemui oleh ojek. Nah, dari hasil observasi yang cukup panjang ini, akhirnya beliau dapat inspirasi dan ide ya, gimana cara untuk dapetin ojek pada saat kita butuhin itu tanpa ribet. Contohnya kayak nggak perlu ke pangkalan ojek segala macam, dan dari HP itu pun kita juga udah tahu tarifnya itu berapa sebelum naik. Dan itulah singkat cerita kenapa Gojek itu lahir setelah melewati beberapa eksperimen dari ide-ide termasuk optimization di dalamnya dan kebutuhan konsumen. Ya, jadi itu adalah sebenarnya sejarah singkat Gojek yang juga salah satu contoh di mana problem solving itu dilakukan untuk kehidupan kita. Ya, kalau ke next slide, kita masuk sedikit ke materi steps untuk problem solving. Ini sedikit teori lah ya gitu ya. Jadi secara garis besar problem solving itu dilakukan dengan 4 langkah. Ya. Yaitu satu, itu menentukan permasalahan dan akar permasalahannya apa. Kedua, mencari alternatif solusi dari akar masalah yang sudah kita definisikan sebelumnya. 3, menentukan prioritas dari alternatif solusi yang sudah kita kumpulkan. Kira-kira mana yang mau kita implementasikan. Keempat, itu membuat action plan. Mungkin untuk teman-teman di tambang, seingat saya dulu itu istilahnya itu PDCA, kurang lebih kayak gitu. Atau di manufaktur ya, kalau nggak salah Pak Roni. Jadi dari semua langkah ini sebenarnya bisa kita kumpulin data yang bisa kita jadikan juga bahan analisa di kemudian hari. Meskipun kadang kita ngumpulin data tapi nggak tahu buat apa gitu kan. Itu kan sama seperti kita kumpulin, bahasa Inggrisnya itu kumpulin dot, kumpulin titik itu. Titiknya kita kumpulin sebanyak mungkin, dan suatu saat pada saat ada permasalahan itu ternyata kita bisa tarik benang merah gitu ya. Kita tarik benang merah, oh ini benang merahnya. Terus seiring berjalannya waktu permasalahan itu muncul, kita tarik lagi benang-benang, kita susun-susun, ternyata oh jadilah sebuah benang yang kita tarik itu terjadi misalnya jadi sebuah ekskavator, menjadi sebuah alat berat yang kita dapat complete picture gitu ya. Nah, untuk masuk lebih ke dalam, bisa next slide. Untuk langkah pertamanya itu lebih ke define the problem statement. Ini sebenarnya metode umum yang sering digunakan untuk mencari akar permasalahan. Ya, di sini ada Ishikawa, Fishbone diagram, problem tree analysis, 5 whys. Saya rasa teman-teman di sini udah cukup familiar gitu ya dengan metode-metode ini. Hasilnya juga mirip-mirip sebenarnya, yaitu menentukan root cause gitu ya, supaya kita bisa analisa. Nah, setelah menentukan akar masalah, next-nya itu kita harus menentukan
problem statement yang smart. Ya. Apa itu smart yang dimaksud itu? Kalau ke next slide. Nah, smart itu adalah spesifik, measurable, itu dapat diukur, attainable, dapat dicapai, realistis, dan timely, ada batas waktu atau deadline-nya, kapan ini harus selesai. Mungkin kalau ke next slide ada satu contoh, ya. Ini adalah contoh supaya nggak terlalu ngawang-ngawang gitu ya, apa yang dibahas tadi itu. Ini adalah contoh problem statement. Yang atas itu adalah contoh problem statement yang tidak smart menurut definisi tadi. Karena di dalamnya itu, contohnya, gimana cara saya meningkatkan skill saya sebagai pelajar, mahasiswa, atau apapun lah itu. Karena di problem statement ini sebenarnya tidak dapat diukur. Dan apa yang mau dicapai gitu. Dari improvement my skill apa gitu. Ya kan? Kalau yang smart itu, contohnya seperti yang ada di bawah. Gimana caranya saya meningkatkan skill problem solving saya dari 50 poin ke 75 poin dalam 3 bulan misalkan. Nah, jadi dari sini kita bisa mengukur kira-kira problem yang mau kita selesaikan itu bisa nggak dicapai dalam waktu sekian lama. Jadi harus ada unsur smart lah di dalam. Kalau ke next slide. Nah, langkah kedua itu adalah mencari alternatif solusi. Jadi gimana caranya? Bisa dengan brainstorming, rapid ideation, atau mind mapping. Caranya itu ya mirip-mirip sebenarnya. Untuk dari pengalaman saya, biasanya kalau di sesi formal itu ide-ide itu agak susah keluar. Agak susah keluar. Jadi di Gojek ini biasanya teman-teman itu mau problem solving itu bawanya ke sesi ngobrol-ngobrol. Diskusi, ngobrol-ngobrol. Oh, dapat nih ide, kayaknya bisa diginiin nih. Ya udah kita catat. Terus kita ngobrol lagi besokannya atau apa. Kita catat, terus akhirnya ya kita seriusin gitu dari ide-ide yang dari hasil obrolan itu kita catat. Nah, setelah itu kita masuk ke next slide, itu lebih ke memprioritaskan kira-kira mana yang ide-ide yang kita tulis itu kira-kira mana yang bisa kita kerjain. Ya, sebenarnya semuanya bisa kita kerjain. Tapi kan kita harus memprioritaskan waktu dan bandwidth yang kita punya. Nah, ini sebenarnya adalah impact effort matrix. Jadi kita bisa lihat di sini solusi yang mana itu effortnya seperti apa gitu ya. Jadi solusi yang membutuhkan low effort dan high impact itu adalah yang warna hijau. Low effort, high impact itu yang sebaiknya kita lakukan segera. Kita bisa dapetin quick wins dari sana. Ya. Kalau yang membutuhkan high effort, usaha kita harus tinggi sekali, dan impact-nya juga tinggi. Itu biasanya kita investigasi. Ya, kita prioritaskan itu ke nomor 2. Jadi prioritas satunya kita kerjain apa yang quick wins, supaya kita dapat hasilnya secepatnya. Kalau yang investigasi ini butuh waktu lebih lama, gitu ya, karena kita harus deep dive, kita pada saat implementasi itu membutuhkan waktu, gitu ya. Itu diinvestigasi. Nah, kalau untuk solusi yang low effort dan low impact, itu sebaiknya dipertimbangkan apakah benar ini harus dikerjain atau enggak. Kalau memang punya waktu lebih dan bandwidth dari manpower-nya cukup, ya silakan. Kalau nggak dikerjain juga nggak apa-apa sebenarnya, karena impact-nya itu kecil. Tetapi kalau ada ide atau action yang membutuhkan usaha yang sangat besar, tetapi impact-nya nggak ada, itu sebaiknya dihindarkan. Gitu. Jadi setelah kita memprioritaskan semua actions yang kita punya, kita lanjut ke langkah berikutnya. Nah, yaitu kita bikin action plan. Di action plan ini sebenarnya
ada 3 poin penting, ya, yaitu di dalamnya itu harus ada aktivitas apa yang mau dikerjain, yang bertanggung jawab itu siapa, dan batas waktunya berapa lama. Ini contohnya kan kayak kita bikin schedule ya untuk shutdown ekskavator misalkan. Ya kita kan harus ada aktivitas apa aja yang mau kita kerjain. Siapa yang bertanggung jawab, durasinya itu berapa lama segala macam. Nah, jadi sebenarnya ini adalah konsep problem solving secara garis besar. Bisa ke next slide. Nah, untuk memudahkan pemahaman, ini saya sisipkan satu contoh masalah yang pernah ditemuin sama tim Gojek, di operasional Gojek, ya. Case-nya itu adalah driver not found. Ini menarik, karena pada saat konsumen itu mau pesan, ya GoRide, GoCar, atau GoFood, ya, di saat-saat tertentu itu kita nggak ketemu sama drivernya, ya kan? Jadi setelah kita melakukan observasi, itu ternyata ada 2 problem statement yang ditemui. Ya. 1, karena radius pencarian drivernya kekecilan, makanya nggak dapat driver. Misalkan kita di settingannya itu misalkan di 3 kilo. Ya, 3 kilo dari settingan itu 3 kilo, radius 3 km. Ternyata saya itu ada di titik tengah, dan ternyata drivernya itu ada di 4 kilo atau 5 kilo di luar saya. Nah, jadi itu kan secara sistem itu nggak akan nemu. Di dalam 3 kilo itu kalau nggak ada driver ya udah selesai. Gitu kan, nggak dapat. Nah, itu yang sebenarnya salah satu permasalahan gitu ya. Radiusnya terlalu kecil atau terlalu besar itu juga masalah gitu. Kedua, itu adalah kekurangan driver. Ya, kekurangan driver. Jadi memang dari Gojeknya sendiri itu ya kekurangan mitra drivers karena nggak bisa catch up dengan demand yang ada. Gitu. Nah, dari 2 problem statement ini sebenarnya kita bisa coba untuk cari kira-kira ide apa yang bisa dipakai untuk memecahkan masalah. Ya. 1, yaitu yang saya sebutkan tadi, kita adjust search radiusnya, bisa kita kecilin atau kita besarin, ya kita cari titik optimalnya. Kedua adalah kita merekrut calon atau mitra drivers ya, bahasanya di Gojek itu onboarding new drivers. Nah, setelah itu kami prioritaskan action-nya itu yang mau kita kerjakan itu menggunakan import effort matrix. Nah, untuk solusi penyesuaian radius pencarian drivers itu dikategorikan sebagai action yang membutuhkan high effort dan high impact. Ya. Kenapa high effort? Karena radius search ini nggak bisa langsung kita tentukan sebenarnya. Tentukan langsung misalkan 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo, gitu kan. Itu nggak bisa. Itu harus melalui proses yang panjang. Kami itu ada eksperimen misalkan. Kira-kira radius paling optimal itu berapa? Dan eksperimen itu membutuhkan waktu yang panjang. Sampai kita bisa yakin radius sekian ini adalah yang terbaik. Untuk sementara waktu gitu ya. Karena demand-nya itu kan berubah-ubah ya. Terus implementasinya itu juga lama karena kita membutuhkan masih di slide sebelumnya. Ya, implementasinya itu juga lama gitu ya karena kita butuh bantuan dari tim tech dan mereka juga punya prioritas kerjaan gitu. Yang kedua itu dari kira-kira solusinya itu yang kedua itu adalah rekrutmen calon mitra. Kita onboard new drivers. Ini dikategorikan sebagai action yang low effort tapi high impact. Karena prosesnya itu jauh lebih sederhana dibandingkan kita eksperimen atau eksperimen untuk menentukan radius pencarian drivers. Ya. Jadi onboarding new drivers ini sebenarnya adalah quick wins untuk case driver not found ini, tidak ditemukannya driver. Nah, dari mapping yang sudah kita lakukan ini, tim melakukan action plan dan mereka coba kerjain sambil menunggu investigasi atau eksperimen untuk mencari radius yang paling optimal. Jadi kalau kita ke next slide, nah dari quick wins yang ada tadi itu,
kita coba melakukan onboarding ya, dengan cara offline onboarding. Jadi calon mitra itu setelah dapat informasi, dapat pengumuman, mereka akan samperin kantor operasional terdekat, membawa persyaratan yang ada. Terus mereka akan mulailah proses pendaftaran, verifikasi, SIM, segala macam gitu ya. Sebenarnya dari proses ini, itu Gojek berhasil dapetin driver. Ya, misalkan kita target 100, ya, kita bisa dapetin. Tetapi angka drivers not found-nya itu turunnya nggak signifikan. Karena demand-nya itu berubah-berubah. Dan kebetulan demand-nya itu lagi banyak. Nah, tentu kita cari tahu lagi. Oh, kalau kita mau scale up offline onboarding ini untuk dapetin calon mitra yang lebih banyak, itu kurang efisien. Karena kan otomatis dari tim Gojeknya itu harus bertambah banyak, dan driver yang datang ke kantor itu juga pasti berkerumun gitu kan. Itu akan mengganggu lalu lintas, gitu, mengganggu masyarakat di sekitar. Nah, jadi dengan adanya permasalahan yang baru ini, kami coba melakukan improvement. Gitu. Improvementnya itu adalah dengan melakukan online onboarding. Pengumumannya kita sebarkan, kita pasang iklan di sosial media, di Facebook atau di Instagram, dimanapun itu. Terus dari sistem kita juga siapkan formulir gitulah, formulir. Jadi calon mitra ini tinggal isi dan upload dokumen-dokumen yang dibutuhkan gitu. Nah, dengan solusi yang kedua ini sebenarnya dapat calon drivernya itu jauh lebih banyak. Jadi drivernya itu dapatin jauh lebih banyak, dan kasus driver not found ini bisa menurun drastis gitu ya. Nah, dari contoh kasus yang ada ini, sebenarnya problem solving itu nggak cukup dilakukan hanya satu kali, tetapi membutuhkan iterasi berkali-kali agar permasalahannya itu beneran bisa diselesaikan. Meskipun sesuai dengan yang Pak Roni bilang, tidak ada yang sempurna gitu ya. Setelah kita melakukan online onboarding pun, ya kita ada lagi gitu. Permasalahan yang lain itu ada aja gitu masalahnya. Gitu. Jadi kalau ke next slide, next slide lagi. Ya, ini adalah pepatah dari Barack Obama. Kita nggak bisa membiarkan kegagalan itu mengatur kita, ngedefine kita. Tapi kita harus bikin kegagalan ini untuk mengajarin kita, gitu ya. Itu prinsip dari problem solving gitu. Jadi kalau ada eksperimen, ada gagal, ya udah kita dapetin lessons learn-nya itu apa, terus kita mulai lagi iterasi berikutnya, gitu. Jadi kalau ke next slide, ini adalah penutup. Salah satu quote favorit saya dari ilmuwan ternama Albert Einstein ya, yang mengatakan, kalau saya punya waktu 1 jam untuk menyelesaikan masalah dan hidup saya tergantung pada masalah itu, saya akan menghabiskan waktu 55 menit pertama untuk mencari akar permasalahannya. Kemudian saya menggunakan waktu 5 menit terakhir untuk menyelesaikan. Sekian dari saya. Terima kasih. Luar biasa banget ini. Memang prinsipnya benar-benar terbenamkan dalam Mas Ogeng ini ya. Jadi dari sekian lama durasi presentasi itu, gongnya di situ tadi tuh, di quotes-nya dari Einstein tadi ya, gitu. Jadi terima kasih Mas Ogeng atas pemaparan ya, keren banget ya. Keren banget itu pasti driver not found itu pasti dari problem saya itu pasti. Itu sebenarnya problem setiap customer itu pasti pernah temuin. Iya gitu, apalagi pas bulan Ramadan itu menjelang buka puasa gitu ya, udah mau order GoFood kok nggak diambil nih sama driver ini, keburu maghrib. Drivernya lagi buka puasa gitu ya. Ternyata drivernya lagi ngantri beli takjilan juga gitu ya.
Oke, itu tadi teman-teman pemaparannya ya. Saya coba simpulkan dulu ya dari Mas Sugeng ini tadi. Yang pertama adalah sangat ditekankan sekali untuk define the problem statement gitu ya. Bahkan kalau mengulik quotes-nya dari Einstein tadi, kalau Einstein itu punya waktu 1 jam, itu 55 menit itu digunakan untuk define the problem statement gitu kan ya, cari root cause proper gitu kan, dibilang ada kata-kata proper di situ, nggak cuman root cause-an. Lalu yang menarik sekali tadi di borderline sama Mas Sugeng itu di Gojek tuh, kalau di session formal itu seringkali idenya nggak muncul ya. Kalau dikumpulin di ruang meeting, oke guys, semua kumpul di ruang meeting. Apalagi bosnya berdiri di depan gitu ya, terus habis itu dibilang bahwa oke, sekarang brainstorming, keluarkan ide kalian. Kalau sampai nggak ada ide, semua harus ada ide. Kalau nggak ada ide, siap-siap ya. Nah, apalagi diancam gitu, itu biasanya buntu gitu. Nah, makanya itu perlu di session informal, itu tadi ditekankan. Terus yang penting tadi ada yang kuadran tadi ya, di kuadran tadi mana yang harus kita pilih, itu kalau bahasanya prioritisasi ya Mas Sugeng ya. Jadi nggak mungkin semuanya pengen dikerjain, semuanya Pak bisa selesai Pak, semuanya harus kita gosok gitu kan ya. Harus ada pilihan mana yang masuk kriteria proceed, tentu yang high impact low effort itu kalau masuk kriteria kuadran tersebut itu dulu yang di handle, sambil kita tetap pertimbangkan yang investigate untuk yang high impact high effort juga, karena itu bisa jadi itu solusinya juga ada di situ tapi perlu waktu yang lebih lama. Oke, menarik nih. Sekarang kita masuk session Q&A deh. Sudah nggak sabar ini kita langsung mau pertanyaan ini. Kita udah ada pertanyaan baik yang lewat Q&A sini maupun ada yang japri ke saya gitu ya. Kayaknya nomor saya sudah banyak yang megang ini teman-teman ini. Jadi nanti akan saya bacakan ya. Kita bacakan dulu yang sudah live di sini ya. Dari Pak Romi Endiko PT Alun ini, dari Pak Romi. Ini spesifik Kaizen, ini mungkin nanti ke Pak Roni ya. Dalam pelaksanaannya Kaizen kita mengenal 7 step. Apakah dalam Kaizen itu 7 step itu harus benar-benar harus dilakukan step by step Pak? Gitu. Boleh dilompatin nggak Pak? Ini langsung nih kita jawab nih. Ya langsung aja. Ya, terima kasih Pak Romi. Itu memang ada macam-macam step ya sebenarnya. Tadi Pak Julianto juga bukan 7 step malah 5 step. Ada yang 10 ya, sekarang ini macam-macam ya step-stepnya. Tapi yang memang biasanya 7 step itu sebenarnya 7 step itu logical ya. Itu pola sistematika sih sebenarnya. Pertama itu kan identifikasi dulu masalahnya apa, terus kemudian dulu di studi dulu, kemudian buat semacam challenging atas problem ini, mana yang mau kita angkat sebagai problem utama yang harus kita bahas, kemudian didetailkan secara analisa, kemudian dicarikan solusi-solusi alternatif, kemudian dicarikan solusinya, kemudian dibuat sistemnya. Itu sebenarnya logical thinking sebenarnya. Tapi itu pada umumnya Pak Romi, itu jadi itu bukan teori-teori yang ibaratnya bukan teori yang semau-mau kita, bukan. Tapi itu orang berpikirnya begitu biasanya. Nah, kalau mau diloncat juga boleh, tapi jangan sampai kepada jumping solution. Kalau jumping solution perlu untuk yang emergency ya. Itu 3G tadi, Gemba, Genbutsu, Genjitsu. Kalau yang Genjitsu itu kan untuk emergency. Wah, ini kalau sudah bocor nih, kita nggak usah mikir lagi bagaimana kenapa ini bocor, ini di mana penyebabnya. Lah bocornya udah kemana-mana gitu kan. Nah, oleh karena itu harus kita jumping kepada solution. Nah, jadi tergantung situasi, teman-teman. Berkaizen itu memang logic thinking itu, Pak Romi. Kira-kira gitu, Pak Tommy, Pak Romi. Oke, siap. Jadi secara 7 step itu based on logical thinking. Kalau kita ngikutin itu secara naturally akan orang ngikutin seperti itu gitu ya, Pak Roni ya. Tapi memang untuk case yang emergency biasanya kalau bahasa saya kemarin diskusi sama Mas Sugeng itu expert judgment. Udah biasa, udah bocor, udah ganti aja dulu, gitu kan ya. Udah bocor, ganti aja dulu. Nah, setelah itu baru kalau bocornya kok bolak-balik di unit yang sama mungkin, atau di tempat yang sama, atau mungkin juga jadi isu di beberapa area. Nah, itu
kita coba analisa lebih dalam pakai 7 step ya, nggak boleh tambahan lagi Pak Tommy, kadang-kadang silakan. Jumping solution itu malah ada muncul ide baru sebenarnya. Jadi menarik ini. Ide baru. Jadi itu justru kadang-kadang membuat solusi-solusi yang tidak dipikirkan sebelumnya. Itu out of the box thinking itu yang jumping solution. Emergency ya, tapi. Iya, betul. Berawal dari case emergency Mas Nadiem Makarim yang mau nyari Gojek di Jakarta nggak ketemu, akhirnya jadilah Gojek seperti sekarang ya. Oke, pertanyaan kedua nih, itu tadi dari Pak Romi ya. Nanti Pak Romi kalau ada yang kurang pas atau ingin bertanya lagi silakan ya. Selanjutnya ini pertanyaan dari Pak Kozen Soekarno ini dari PT Pama Persada. Bagaimana agar improvement tidak terkesan overkill gitu ya, atau mungkin disunat gitu. Mungkin maksudnya ini adalah improvement itu sudah orang semangat kepingin improvement, begitu sudah ada kesimpulan kagak usah jalanin deh gitu, tiba-tiba diputusin udah nggak usah dijalanin. Loh, kenapa Pak? Udah nggak usah aja gitu kan, misalnya gitu ya, mungkin maksudnya itu. Lalu pertanyaan kedua, ada standarisasi improvement tapi tidak konsisten. Bagaimana agar konsisten dijalankan? Nah, ini mungkin nanti pertanyaan untuk kedua-duanya. Tapi saya tanya dulu ke Mas Sugeng nih. Gimana apa yang terjadi di Gojek supaya improvement itu benar-benar bisa mendarah daging? Kalau di Gojek itu improvement supaya tidak overkill, itu biasanya kita kembali lagi ke problem statement-nya. Permasalahan utamanya itu apa sebenarnya? Apakah memang perlu solusi yang canggih, yang fancy gitu ya, yang kelihatannya wow gitu. Atau sebenarnya cukup dengan hal kecil itu udah cukup gitu. Contohnya kayak pencarian driver tadi kan. Kalau sedikit fancy ya kita lakukan eksperimen segala macam. Dan solusi singkat yang powerful ya ternyata cuma onboarding gitu. Jadi kalau menurut saya kembali lagi ke permasalahan utamanya apa. Kalau kita udah, biasanya kan ngobrol-ngobrol itu kan, permasalahan ini kira-kira yang mau diselesaikan A, B, C, D, E. Nah, terus dari A, B, C, D, E itu muncul lagi tuh kemana-mana. Akhirnya kita dapat kesimpulan. Nah, sekarang kesimpulan di akhir ini sesuai nggak dengan permasalahan yang mau kita selesaikan di awal itu? Gitu. Apakah, ya kalau memang itu satu-satunya yang harus dilakukan, dan ternyata itu solusi fancy, ya apa boleh buat gitu kan. Gitu. Oke, jadi depend on itunya ya. Ya, kalau di Gojek ya kembali lagi ke permasalahan utamanya apa. Kalau bisa menyelesaikan masalah utama ya udah gitu. Oke, supaya nggak overkill tadi ya. Kalau yang itu tadi, apa yang pertanyaan kedua, supaya konsisten improvementnya itu dijalankan? Kalau yang konsisten ini sebenarnya saya rasa permasalahan semua orang ya. Jadi permasalahan apa, kita pasti bisa carikan solusi sebenarnya. Ya kan? Solusi. Nah, setelah solusi ini kita implementasi biasanya. Setelah implementasi itu beda lagi ceritanya. Setelah implementasi udah jalan ya udah tutup mata gitu. Kita cari lagi permasalahan baru. Oke. Jadi kalau tips dari saya pribadi itu harus monitoringnya harus kuat. Ya, monitoringnya harus kuat dan memang culture ya yang itu harus diubah. Kalau kita tuh harus selalu mencari celah gitu, celah untuk kita sempurnakan lah, kita optimize terus, kita optimalisasi, kita jadikan dia optimal terus gitu. Tapi yang paling penting itu balik lagi ke monitoring gitu. Kayak di Gojek itu banyak sekali inisiatif dalam sehari, kalau di meeting itu inisiatif itu banyak sekali. Yang dijalanin juga banyak. Tapi kalau nggak ada monitoring yang kuat, gitu ya, ujung-ujungnya ya kita ngelakuin sesuatu yang kadang nggak ada kelanjutannya. Gitu. Gitu sih, kalau dari saya. Oke, silakan Pak Roni, ada tambahan Pak untuk yang terakhir ya, kenapa? Iya, konsistensi itu Pak. Jadi kalau kita biasanya kalau itu bukan ide dia, pasti dia kurang serius. Tapi kalau itu ide dari dia, pasti dia konsisten. Oleh karena itu, bagaimana mengoptimize people supaya mereka merasa memiliki bahwa itu adalah kaizen dari dia, bukan kaizen atau improvement dari atasan.
Pokok-oke lah, itu memang pasti nggak konsisten. Tapi kalau dia merasa memiliki, walaupun sebenarnya atasannya atau pimpinannya udah tahu, tapi bagaimana melibatkan orang itu di dalam proses itu sangat penting. Nah, itu satu hal ya. Jadi ini trik-triknya seorang pemimpin, walaupun mesti sudah tahu, tapi bagaimana how to improve people, itu kan intinya. Bagaimana mengoptimize people by talent juga. Kadang-kadang ada orang memang yang sukanya mikir itu. Dia tidak mau konsisten, pokoknya dimikir aja. Nah, orang-orang seperti itu banyak di tempat kita juga banyak. Jadi dia tidak puas dengan improvement pertama. Jadi itu Pak Tommy, itu satu hal yang bagus sebenarnya. Karena dia tidak konsisten untuk satu hal yang stuck gitu. Kalau itu konsisten terus berarti tidak ada kemajuan sebenarnya. Jadi sebenarnya unkonsisten itu penting, tapi ke arah yang lebih baik. Oleh karena itulah prinsip Kaizen itu dikatakan sebagai PDCA circle. Jadi dia harus berputar terus gitu. Nah, kalau dia berputar PDCA tapi lambat, ya udah keburu improvement orang lebih baik. Jadi satu sisi menempatkan orang bahwa dia pemilik Kaizen itu. Yang kedua, bahwa orang-orang yang berpikir terus biasanya tidak begitu konsisten dengan sistem. Oleh karena itu kita sebagai pimpinan harus bisa memilah orang yang thinker atau operation. Nah, kalau operational memang dia pokoknya standar, based on standard. Nah, itulah kejelian kita sebagai seorang pemimpin. Gitu Pak Tommy, terima kasih. Wes, mantap ini, komplit ini. Pak Roni juga mensasar masalah people and culture ini gitu ya. Nah, ini nyambung nih sama pertanyaan ini saya pilihkan ini yang biar gayung bersambut. Itu pertanyaannya senada antara Pak Husnul Habib Hutapaya dari PT Hapedisi sama Pak Yoga Budi Santosa dari PT Buma gitu ya. Pertanyaannya ini sama-sama terkait sama people gitu kan. Pak Husnul menekankan orangnya berpotensi tapi nggak mau gitu kan. Nggak mau dilibatin gitu. Lalu yang kedua, pertanyaan dari Pak Yoga, ada nggak sebenarnya dalam people itu sendiri golden age gitu kan ya? Oh ini kalau golden age-nya masih muda nih kayak seumuran saya misalnya atau seumuran Mas Sugeng itu improvementnya itu golden age period yang itu banyak sekali ide-ide kreatifnya gitu kan ya. Tapi ada juga kalau umur-umur yang sudah ya saya udah senior ini udah itu aja lah saya sudah pengalaman. Pokoknya pakai itu saya dulu-dulu juga lancar gitu ya. Itu kalau bahasanya Pak Yoga golden age tadi. Sama apakah hal ini benar-benar mempengaruhi kalau untuk dalam kaitan continuous improvement. Silakan mungkin dari Pak Roni dulu nanti dari Mas Sugeng. Iya, jadi gini Pak. Tadi saya katakan orang yang tidak memiliki Kaizen dari dirinya sendiri agak sulit digerakkan. Nah, tapi ada juga orang yang sudah memiliki Kaizen, dia sudah punya ID suggestion-nya udah bagus. Tapi ya maaf ya, pemimpin-pemimpin ini kan tidak rela memberikan penghargaan kepada orang lain, ya kan? Maunya di depan bos dia aja yang punya ide gitu. Tidak rela menghargai orang lain sehingga dia merasa dia dalam tanda kutip terzolimi sehingga dia tidak akan mau mengembangkan ide lagi. Jadi teman-teman, bagaimana memberikan reward kepada setiap orang itu yang paling penting. Di dalam forum-forum resmi itu sangat penting. Bukannya forum-forum yang forum tidak resmi, oh kamu hebat loh ya, itu penting. Tetapi dalam forum resmi, makanya di dalam KCC yang kita selenggarakan itu ada forum resmi reward kepada semua orang yang memberikan Kaizen. Di perusahaan kita itu setiap ide dihargai 10.000. Diterapkan atau tidak ada ditulis bahwa ada izinnya 10.000 secara uang. Kadang-kadang kalau cuma terima kasih kan nggak cukup ya. Makanya ada memang reward system. Kemudian lagi diperlombakan lagi itu yang konvensional ya. Kalau di dunia industri seperti itu, konvensional reward itu diberikan dalam bentuk uang, kemudian diberikan dalam bentuk panggung sehingga orang berlomba-lomba. Cuma ada negatifnya. Ada negatifnya, simpan dulu idenya. Nanti diperlombakan. Itu biasanya. Tapi sepanjang kita sebagai pimpinan bisa melihat bahwa dia senang dengan ide itu, kita hargai ya. Kalau saya dulu ya, sekarang mungkin agak sedikit sudah berkurang. Jadi saya bikin reward card. Setiap ada orang yang bagus, saya sudah cetak
beberapa card sesuai dengan apa yang dia lakukan. Terima kasih untuk improvement, kasih. Gitu. Lama-lama banyak juga card-card yang terbuang. Jadi saya bilang, loh kok card saya terbuang di mana-mana. Berarti kita evaluasi lagi reward sistemnya. Itu mungkin kalau yang Golden Age mungkin Pak Hugeng kali ya. Ya, silakan. Mungkin dari Mas Hugeng. Percaya nggak sebenarnya ada Golden Age untuk improvement? Masih ada nggak orang-orang tanda kutip senior tapi sebenarnya masih kreatif gitu? Sebenarnya banyak ya. Kalau yang saya temuin di Gojek ini banyak, karena di Gojek ini sebenarnya nggak cuma anak muda yang kerja gitu. Yang middle up itu juga banyak. Tapi memang benar yang dikatakan oleh Pak Roni, rewarding system itu penting sekali. Ya, jadi rewarding system itu diperlukan supaya nggak mematikan ide orang. Mematikan ide orang. Ya, saya bisa sharing satu rewarding system di Gojek yang sebenarnya yang saya rasa cukup oke gitu ya, cukup oke. Jadi kalau ada ide yang misalkan saya punya ide gitu ya, saya punya ide, terus saya kerjakan. Biasanya kan kita butuh waktu ya untuk ngerjain sampai dapetin hasil. Nah hasilnya ini nanti kalau memang bagus itu akan diminta untuk presentasi. Jadi presentasi satu region, ya, dan ternyata itu bisa di scale up ke region yang lain, ya, itu akan diminta untuk sharing lagi ke mereka. Jadi rewardnya itu jadi dikenal sebagai oh ini orang yang punya ide, gitu. Di sharing sampai paling wahnya itu sebenarnya adalah kita disuruh sharing di depannya CEO. Di depannya CEO. Jadi kami itu sering ada town hall secara online. Itu di mana semua karyawan itu harus ikutan. Dan di dalam itu selalu ada showcase. Showcase dari siapapun lah itu. Kalau memang itu timnya yang punya ide segala macam, nah itu di sharing di sana. Dan ya itu sebagai salah satu bentuk reward system yang oke menurut saya. Gitu. Tapi kalau untuk Golden Egg sebenarnya kembali lagi ke orangnya mau atau enggak gitu kan. Kalau ada aja yang rewarding sistemnya bagus segala macam, tapi orangnya memang ya udahlah, seperti yang Pak Roni bilang, ya udahlah idenya saya simpan aja lah, buat apa gitu. Ya itu ada aja. Jadi balik lagi ke kepribadiannya lah. Kepribadian ganda. Nggak bisa kita paksa juga. Ya, baik. Terima kasih Mas Sugeng. Jadi sebenarnya Golden Egg itu ya bisa juga berpengaruh gitu kan ya. Tergantung dari kemauan dari si orang itu. Meskipun anak muda secara usia, tapi memang dia sendiri nggak ingin gitu, nggak mau, ya nggak bisa gitu. Tapi meskipun sudah middle age gitu atau mungkin sudah senior, tapi kalau dia memang masih kepingin improve, ya nggak apa-apa. Kadang cenderung alah saya ngapain sih banyak-banyak ide bentar lagi pensiun misalnya gitu kan ya. Berarti kan dari dirinya sendiri yang memang nggak mau gitu. Padahal sebenarnya masih banyak talentanya beliau ini gitu kan ya. Tapi anak muda juga nggak mau seperti yang di-mention Pak Husnul Habib tadi. Dia talented tapi dia nggak mau dikembangkan mungkin seperti itu. Oke, terus jadi ini sebenarnya nanti menjawab juga pertanyaan susulan dari Pak Romi ya. Kenapa sih kok di perusahaan-perusahaan yang anak mudanya sedikit itu improvementnya lamban gitu. Jadi bukan masalah jumlahnya ternyata ya. Mungkin kalau Pak Soekarno percaya bahwa beri saya 10 pemuda saya akan goncangkan dunia gitu kan ya. Tapi jumlahnya mau 10 mau berapa tergantung pemudanya. Gitu kan ya. Lalu pertanyaan berikutnya nih, ini menarik nih dari Oke, ada pertanyaan dari Pak Suryawan Wasono Utomo gitu ya. Nanti mungkin ini saya spesifik ke Pak Roni ya. Nanti mungkin Pak Roni bisa dilihat kira-kira nih Pak, just in time itu kan sangat applied di manufacturing industry gitu ya, just in time gitu. Nah, kalau di just in time di dunia mining itu dikenal juga di supply chain, istilah-istilah itu gitu ya. Nah, kalau misalnya tapi kadang
seringkali ya kayaknya ini dilema cash cost ini nggak cuma supply chain ya, semua departemen mungkin ada juga dilema cash cost. Tapi ini beliau menspesifikkan ke cash di supply chain. Namun kadang ini juga dilema dengan cash cost. Bagaimana cara mengoptimalisasi sih Pak kalau untuk misalnya teman-teman di mining itu apa sih yang bisa di capture dari just in time ini Pak? Pak Roni silakan Pak. Ya, terus terang saya bukan orang mining ya, walaupun saya katakan pernah sebentar, jadi nggak begitu memahami banget terhadap mining ya. Tapi konsepnya just in time itu memang agak ribet ya. Agak ribet karena apa? Persoalan 2-3 menit kalau di industri itu sangat rumit ya. Kalau di dunia industri itu kan take time ya. Take time itu sangat diperhitungkan. Jadi terlambat 2 menit pun akan menjadi masalah gitu ya. Tapi kalau di mining, saya terus terang tidak tahu. Waktu saya di mining itu kan, wah itu waktunya juga sangat dipengaruhi oleh iklim, segala macam, situasi lingkungan. Tapi kalau di dunia industri memang semuanya bisa counted, bisa dihitung. Bisa dihitung bahkan hitungannya detik gitu. Jadi agak lebih, kalau di just in time-nya factory, itu tidak bisa berdiri sendiri antara satu section dengan section yang lain, sehingga memang diperlukan sistem integrated ya, integrasi dari berbagai sistem. Itu kemudian dibahas Pak, dibahas per departemen apa-apa saja, melihat dari bill of materialnya gitu. Misalkan sistem assembly-nya itu dilihat dari mulai awal ya. Kalau many to one itu akan lebih rumit. Kalau many to one itu kan semua mini-mini itu dilihat, dianalisa satu persatu, di mana dia waktunya harus ada idle sehingga bisa di-combine. Ya. Itu memang agak rumit just in time itu. Sehingga Toyota sendiri harus bekerja sama dengan customer supplier-nya. Mereka dibuat Toyota City ya di Nagoya kan ya. Mereka buat karena apa? Sulit sekali kalau jarak delivery-nya sangat jauh. Itu memang agak sulit untuk just in time. Kita sendiri coba menggunakan just in time di mana customer kita ada di Bekasi, ada di Cikarang, ada di Tangerang, sehingga terkadang juga terganggu. Jadi mohon maaf nih Pak Surya, itu agak sulit memang. Bukan saya bilang tidak bisa ya, tapi perlu pendetailan terhadap semua pergerakan dari bisnis prosesnya. Mohon maaf Pak Tommy, Pak. Ya. Mungkin bisa. Satu lagi Pak Rodi, sekalian ini. Jadi kalau tadi di just in time itu part of Kaizen gitu kan ya. Tadi di payungnya umbrella improvementnya Pak Roni ada juga ISO gitu kan. Nah, mungkin juga selain itu juga ada Six Sigma. Nah, dari macam-macam itu sebenarnya bisa dikombin nggak sih Pak? Atau kita harus pilih salah satu gitu? Kalau iya, apa yang harus dilakukan nih Pak? Kalau diterapkan semua, kata orang Jawa kan pecahan dasi. Karena memang tidak akan mungkin diterapkan semua. Nah, kalau misalkan European automobile car itu kan dia menerapkan tidak semua seperti yang dikatakan oleh Pak Friyadi tadi. ISO itu produknya Europe ya sebenarnya ya. Produk Europe itu sebenarnya. Kemudian Six Sigma produknya Europe dan Amerika. Sementara di Jepang itu istilahnya yang saya sebutkan di payungnya itu. Jadi kembali lagi Pak Feryadi sama Pak Tommy itu disesuaikan dengan kondisi kita Pak. Disesuaikan. Jadi saya buatkan di dalam payungnya itu macam-macam tools. Nah ISO itu bisa dikatakan sebagai payung yang lebih besar. Di dalamnya itu adalah penelitian terhadap akurasi dari satu pemecahan problem dengan menggunakan Six Sigma. Contohnya seperti itu. Dan memang arahnya nanti ke sertifikasi mutu itu. Tapi kembali lagi di dalam tema webinar kita di sini kan how to empowering atau improvement people gitu. Bukan how to improve system ya. Ya ini seminar kita sekarang ini how to improve people. Jadi bagaimana orang-orang itu bisa mengembangkan dirinya supaya lebih baik lagi. Tergantung dia terus mau pakai apa. Gitu. Jadi di perusahaan kami juga selalu
focus on people. Memang customer is our king ya, is our king. Iya. Tapi jangan lupa, king of the king is our people. Gitu Pak. Terima kasih Pak Tommy. Iya, oke, thank you Pak Roni. Jadi itu mungkin kalau saya pakai analogi, kalau dalam orang yang Muslim itu mazhab gitu ya. Mazhabnya kalau mau makan ngikutnya mazhab yang A, nanti kalau itu ikut yang B, kalau acara berikutnya ikut yang C, itu malah mumet gitu kan ya. Jadi campur-campur gitu. Jadi disarankan mana yang umum dipakai atau mana yang paling pas dengan kondisi lapangan gitu, itu bisa diterapkan. Karena sebenarnya mirip aja antara Six Sigma, antara Kaizen, apapun frameworknya. Yang penting adalah diimplementasi dan valuable. Ya, betul. Ya, kalau dipelajarin doang nggak dipakai percuma ya, Pak. Ya. Oke. Kan? Oke, lalu pertanyaan berikutnya nih untuk Mas Hogeng nih dari Pak Reza Eko Prastyo. Saya belum tahu ini dari perusahaan mana ini. Kan ada banyak sekali metode mencari root cause gitu ya. Ada nggak yang best practice-nya untuk pengkategorian problem itu ya? Untuk optimasi ini sebenarnya penekanannya untuk optimasi mana sih? Dari pengalaman Mas Sugeng ini kan juga Master of Science ya di kuliahnya dulu. Jadi apa sih metode yang untuk optimasi yang paling pas itu? Mungkin ada bisa di-share secara best practice. Silakan. Secara best practice itu sebenarnya tergantung kebutuhan ya. Sama seperti yang Pak Roni tadi sampaikan, atau Mas Tommy juga tadi sudah sampaikan. Sebenarnya yang paling penting itu yang metode apa yang paling cocok dengan kita. Gitu. Ya kan? Bisa jadi, misalkan saya senangnya pakai 5 whys, tapi Mas Tommy senangnya pakai fishbone, gitu kan. Ya itu sebenarnya kecocokan lah. Kita nggak bisa bilang yang mana yang paling bagus, gitu. Tapi itu sebenarnya kembali lagi ke kecocokan kita sama kita itu ya balik lagi lah nyamannya di mana lah. Kalau saya suka nasi goreng nggak mungkin dipaksain makan mie goreng kan ya nggak cocok gitu. Kalau menurut saya sih balik lagi ke itu aja sih. Ya, saya tambahin sedikit ya, Mas. Maksud kalau seandainya nih tadi dibilang kan ada connecting the dot ya pada saat di present tadi ya. Data kan banyak nih, apalagi Gojek nih. Gojek kan punya bank data sangat banyak banget gitu kan. Data behavior. Oh ternyata daerah Jakarta Selatan tuh jam sekian sampai jam sekian banyaknya order orang itu banyaknya order batagor misalnya kan. Lalu data commuting gitu, orang itu traffic yang sering dipakai itu ini traffic jalan sekian, jalan ini, dan sebagainya. Saya yakin Gojek punya banyak data. Nah, untuk mencari korelasi ke situ sehingga ada root cause yang dapat itu, ada nggak step by step metodologi yang lebih spesifik dari itu? Mungkin pakai teori, pakai pakai Weibull analisis, atau apa. Mungkin bisa di-share buat insight teman-teman. Kalau yang udah masuk ke dalam teknis seperti itu, pasti ada teori-teori lah yang dipakai gitu ya. Tapi berhubung saya ini lebih ke business analytics, business analyst di region, jadi saya itu lebih ke gimana sih kita optimize business proses gitu. Jadi yang pakai teori itu ada, cuman saya pribadi juga nggak tahu yang apa yang dipakai. Kayak gitu. Oke, siap. Menarik ya. Jadi sebenarnya connecting the dot itu juga juga ada di Gojek gitu ya. Cuma nih kayaknya Mas Sugeng nih ngasih clue ini bahwa sebenarnya ada gitu, tapi beliau nggak tahu gitu. Nah ini kesempatan nanti buat kita untuk explore lagi nih. Kita harus cari tahu ini, penasaran ini, kita kulik juga nanti supaya dapat saripatinya gitu ya. Oke, kita masih ada waktu sedikit nih. Saya coba tanyakan lagi. Yang paling penting ini ada yang masuk ke handphone gitu kan ya. Mungkin tadi sempat disinggung, tapi saya ingin penekanan lagi dari Pak Roni sama Mas Sugeng gitu ya. Seringkali
improvement itu nggak sustain, gitu ya. Seringkali improvement itu nggak sustain. Kayaknya ini kita dulu pernah improve deh, tapi kok masalahnya kejadian lagi ya. Nah, misalnya gitu ya. Bagaimana caranya untuk mengimprove, untuk melakukan sesuatu supaya improvement itu hasilnya sustain, nggak mandek. Gitu. Lalu yang kedua adalah menurut Pak Roni atau Mas Sugeng nih, mana yang paling baik ini ya, gitu ya. Mana yang paling baik? Kita perlu improvement kecil-kecil, tapi sering, gitu ya. Sedikit jadi langsung perbaiki kalau ada salah sedikit jadi, atau kita apa namanya, udah sekalian dipelajarin bener-bener, baru nanti kita improve di belakang, gitu kan ya, supaya effortnya juga nggak banyak, baik effort waktu maupun effort biaya. Atau kita harus improvement kecil-kecil, yang secara iterasi mungkin sering iterasi, sering improve, dan sebagainya. Nah, monggo dari yang muda dulu deh, nanti Pak Roni bagian gong. Kalau di Gojek, itu lebih banyak ke iterasi kecil-kecil. Lebih banyak ke iterasi kecil-kecil, tapi yang gede juga ada jalan gitu di belakang. Nah, jadi yang kecil-kecil dijalanin, sebenarnya untuk, ya tujuannya kan untuk menyempurnakan produk ya, kalau di Gojek itu. Ya benar-benar lebih banyak yang kecil-kecil sih, lebih banyak yang kecil-kecil. Ya kurang lebih kayak gitu, Mas. Baik. Kalau satu lagi tuh belum, yang tadi menjadikan sustain. Menjadikan sustain itu, kalau dari pengalaman saya di Gojek, menjadikan sustain itu satu memang dari people-nya mau improve. Jadi kalau people-nya mau improve, ngasih ide, otomatis produknya itu jadi improve, gitu kan. Kedua, ya monitoring itu harus kuat banget, gitu. Jadi jangan, ini saya kasih satu contoh ya. Satu contoh, kalau improvement ini tidak dilakukan, mungkin di awal-awal itu sudah rugi banyak, gitu. Contohnya voucher. Saya rasa teman-teman di sini semua pasti pernah dapat voucher dari Gojek ya. Misalkan dikasih voucher harusnya 10.000 selama 10.000 nominalnya, 10 lembar untuk 2 minggu. Dan ternyata pada saat setup salah, 100.000 10 lembar selama 2 minggu. Ya kan? Itu kalau kita jalanin pasti rugi. Karena 10 kali lipat. Dan ternyata kebetulan kita ada monitoring sistem yang cukup kuat. Jadi pada saat 1 hari jalan, itu kita langsung tahu, oh ini overburn, gitu ya, overburn. Jadi kita stop. Kita bikin lagi. Jadi kita dapat lessons learned, oh ini salahnya di sini. Kenapa bisa salah? Kita telusuri sampai akarnya. Jadi berikutnya itu, ya kita benerin lagi, gitu. Kita benerin lagi. Jadi yang itu ya sebenarnya bikin Gojek itu sustain, gitu lah. Sesuai dengan memang punya culture untuk improvement dan selalu dengerin kebutuhan konsumen. Gitu. Gitu. Itu makanya tagline-nya selalu ada jalan ya? Pasti ada jalan. Pasti ada jalan ya sekarang ya? Oke, pasti ada jalan. Nggak mungkin nggak ada jalan gitu. Karena iterasi tadi ya, improvement terus, nggak boleh berhenti gitu. Kalau dari Pak Roni silakan Pak. Baik Pak Tommy, saya pendekatannya ke leadership ya Pak ya. Jadi kalau solution atau improvement yang cepat itu akan membawakan happiness. Jadi ibaratnya kalau orang-orang yang sudah mengeluarkan problem terus dia langsung tahu, dia akan senang. Jadi kita akan menciptakan satu happiness at work gitu. Jadi enjoy gitu loh. Jadi yang kecil jalan aja gitu. Dan itu sangat-sangat bermanfaat. Improvement kecil itu akan lebih mudah menggerakkan orang itu untuk improvement besar. Secara non formal itu akan muncul yang kecil-kecil itu, dan kita sebagai pemimpin di situ harus membuatkan satu atmosfer menyenangkan gitu. Jadi kalau di Gojek itu ada non formalnya, kita juga ada OAC yang non formal juga. Ada OAC yang menyejukkan. Di area OAC itulah kita bersendagura untuk memecahkan
persoalan-persoalan kecil secara happiness gitu. Nah itu, jadi tapi yang besar-besarnya jangan lupa, karena apa? Ini yang sangat signifikan harus diselesaikan. Kita menggunakan model Pareto ya, jadi persoalan besarnya harus kita bahas gitu. Walaupun ya situlah kita combine happiness-nya dengan seriously ya. Nah itu yang pertama. Yang kedua, kenapa tidak sustain ya? Kenapa? Saya katakan bahwa ini bukan masalah karyawan, bukan masalah. Tadi Pak Fuad juga mempertanyakan itu, di lower management atau di middle manajemennya nggak jalan. Kenapa? Karena top manajemennya nggak jalan kalau menurut saya. Jadi bukan hanya tidak sustain, tapi dia kalau kata orang Jepang itu otomodori. Otomodori itu mundur malah. Kenapa? Mungkin dia sedang persoalan keuangan perusahaan di perusahaannya yang lain. Kalau perusahaan itu udah sehat, tapi pikirnya di perusahaan lain, sehingga perusahaan itu sendiri juga jadi terimbas. Oleh karena itu, top manajemen juga nggak boleh mundur, ya. Sehingga kita juga sekarang ya Pak Tommy sama Pak Ugeng ya, kalau zaman dulu terkenal itu namanya kalau factory ya, steel factory itu identik dengan black or gray factory. Tetapi kita sedang dan sudah melakukan pink factory. Jadi kita buat pabrik itu agak-agak pink, agak-agak putih, hijau daun gitu. Jadi sedikit agak-agak menyontoh Gojek lah, ya, karena suasana hati ya, kalau di dalam factory kan suasana hati sangat menentukan. Nah oleh karena itu di dalam leadership di dalam factory itu sangat menentukan sustainability daripada Kaizen itu sendiri, Pak. Itu Pak Tommy, terima kasih. Saya pengen main ke pabriknya Pak Roni nih, yang tadi ya. Kayaknya model kan eskavator juga saya lihat sudah agak warna-warnanya udah agak menarik gitu. Menarik banget itu ya, supaya orang nggak stres. Bisa jadi nih nanti mungkin teman-teman ada yang dari pabrikan ya, atau ada yang dari manufaktur pabrikan ya, supplier alat berat, bisa jadi nanti alat beratnya dikasih warna yang lebih cheerful gitu kan ya, supaya lebih menarik gitu. Bisa siapa tahu dengan kasih warna orang jadi produktivitasnya naik ya. Nah ini ide yang bagus ini dari Pak Roni ya. Saya menangkap. Terima kasih untuk penanya ya. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah berpartisipasi dalam Q&A session ini. Terima kasih juga Pak Roni dan Mas Sugeng untuk penjelasannya ya. Saya narik benang merah tadi, yang penting adalah kalau pakai bahasanya Gojek pasti ada jalan gitu kan ya. Jangan stop dengan pemikiran lama, bahas Pak Roni tadi ya. Jangan otodomori ya. Iya, jangan malah mundur gitu kan ya. Jangan malah mundur. Kita udah mulai sepakat untuk selalu improve, tapi karena mungkin kebentur masalah atau karena ngerasa improvementnya nggak sustain, improvementnya stuck, jadi akhirnya malah kita malah memutuskan untuk mundur. Udah deh, kagak usah improvement, pakai aja cara-cara lama. Jangan sampai seperti itu. Lalu pasti ada jalan, semuanya pasti ketemu solusinya. Yang penting kita harus sepakatin bahwa ketika sudah ada root cause dan itu memang benar-benar kita yakinin itu proper, kita improve sedikit demi sedikit dan perbaikin terus gitu kan ya. Karena kalau nggak improve, maka di saat yang lain improve, maka kita semua akan terlibas. Seperti itu benang merahnya dari diskusi siang hari ini. Oke, terima kasih untuk atensinya semuanya teman-teman, dan atas pertanyaan-pertanyaan. Bagi para penanya yang belum terjawab, mohon maaf, nanti kita akan silahkan nanti bisa kontak Pertabi, nanti bisa difasilitasi untuk ditanyakan ke pembicara langsung gitu kan ya. Nah, atau nanti kita undang Bapak-bapak sekalian di session-session berikutnya, karena session ini akan ada beberapa kali lagi dengan pembicara-pembicara yang menarik. Tadi sudah mulai ada yang nyenggol-nyenggol masalah SCM gitu ya, masalah supply chain dan sebagainya gitu ya. Lalu juga ada yang mulai menanya-nanya juga tentang masalah tadi sistem-sistem
sertifikasi dan yang lain-lain gitu ya. Jadi silakan ditunggu aja, stay tune di channelnya Pertabi untuk bisa mendapatkan informasi webinar-webinar berikutnya. Selanjutnya saya akan berikan kembali ke Mbak Rarani. Baik, terima kasih Pak Tommy. Pasti ada jalan gitu ya. Pasti ada Terima jalan. kasih Pak pembicara kita yang luar biasa pada sesi materi dan juga sesi Q&A. Tadi terima kasih untuk Pak Roni dan Bapak Julianto. Boleh kita berikan aplaus yang meriah untuk beliau-beliau yang luar biasa. Terbaik tuh ya Bapak Ibu, pasti ada jalan pokoknya ya. Baik, sebelum saya mengumumkan pemenang Q&A hari ini, saya akan memberikan polling pertanyaan nih untuk para audiens ya. Silakan langsung saja dijawab ya atau tidak ya. Itu akan tampil di layar kaca Bapak Ibu masing-masing. Pertanyaan pollingnya mudah dan easy sekali, silakan bisa langsung dijawab. Pertanyaannya adalah apakah Anda ingin mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai produk pelumas mobil? Apakah Anda ingin mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai produk pelumas mobil? Silakan langsung saja dijawab ya atau tidak ya, karena polling ini penting sekali bagi kami Bapak Ibu untuk mengetahui antusiasme dari Bapak Ibu sekalian yang sudah menyimak tadi materi dan ingin mengetahui lebih lanjut mengenai produk pelumas mobil, di mana webinar series kami ini adalah kami ingin memberikan yang terbaik dari segala layanan dan juga edukasi untuk Bapak Ibu, di mana harus selalu diingat bahwa pelumas yang baik akan menjamin usia dan juga kesehatan dari mesin Bapak Ibu. Jadi jangan sampai salah pilih gitu ya. Baik, kalau begitu silakan Bapak Ibu langsung saja dijawab apakah Anda tertarik untuk mengetahui lebih lanjut mengenai produk pelumas mobil. Silakan langsung dijawab ya atau tidak. Kami akan menghitung mundur di 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Polling ditutup. Terima kasih banyak untuk partisipasinya. Dan Bapak Ibu pasti sudah tidak sabar nih ya dari tadi ya, karena sudah memberikan banyak pertanyaan yang luar biasa bagusnya. Dan ingatlah, ini bukan persaingan, tapi ini adalah sebuah apresiasi juga gitu ya dari kami untuk Bapak Ibu yang sudah antusias sekali gitu memberikan pertanyaan ya. Dan tentunya saya akan mengumumkan pemenang pertanyaan terbaik pada sesi Q&A hari ini yang akan mendapatkan voucher GoPay senilai Rp200.000. Ya, seru sekali. Dan siapakah pemenangnya? Baik, selamat kepada yang pertama Bapak Romi Endiko dari PT Alun, yang kedua Bapak Kozen Soekarno dari PT Pama, yang ketiga Bapak Yoga Budi Santosa dari PT Buma, yang keempat Bapak Suryawan Wasono Utomo, dan yang kelima Bapak Feriali Bahar dari Transkon. Lalu ada yang keenam itu Bapak Reza Eko Prasetyo dari PLN. Boleh diberikan tepuk tangan yang meriah untuk pemenang. Selamat telah mendapatkan voucher GoPay senilai Rp200.000. Wah, senang sekali. Luar biasa ya memang ya webinar series ya, di mana bisa mendapatkan manfaat dari ilmu-ilmu yang sangat amat luar biasa tadi dari pembicara yang hebat sekali, dan dapat hadiah juga ya. Jadi langsung stay tune, benar seperti tadi kata Pak moderator kita Bapak Tommy, stay tune terus di channelnya Pertabi. Pasti harus jangan sampai ketinggalan untuk webinar series yang berikutnya. Baik, materi sudah disampaikan, sesi Q&A sudah, tibalah kita Bapak Ibu di pengunjung acara ya. Tadi terima kasih untuk para pembicara, moderator dan juga Bapak Ibu sekalian yang sudah setia dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Tetap jaga kondisi, jaga kesehatan, dan selalu tegakkan protokol kesehatan 5M dalam bekerja. Sekian dari saya, sampai bertemu kembali di Pertabi Talk series berikutnya. Akhir kata tidak lengkap kalau Rara belum pantun ya kan? Bunga mekar di perbukitan, pemandangan indah, alangkah nikmat. Terima kasih atas perhatian, semoga Talk series Pertabi hari ini bermanfaat. Sekian dari saya Rara Gusta beserta kru yang bertugas di studio pamit undur diri. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Sampai jumpa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.